Memasang meriam. Siapa dia, Pak Tua? Nama aslinya entah siapa, tapi setelah menetap di Demak dan mengabdi pada Kesultanan, ia berganti nama menjadi Koja Zainal Abidin. Sebelumnya, ia adalah prajurit perangi yang melarikan diri dari Maluku dan terdampar di Semarang. Dalam kesatuan keprajuritan, ia adalah seorang pimpinan pasukan prajurit penyulut meriam, sekaligus sebagai ahli memperbaiki meriam-meriam yang rusak dan ahli mencetak bola-bola pelurunya. Keahlian itulah yang kemudian membuatnya diminta Sultan Trenggono untuk membantunya. Bermula dari memperbaiki 9 meriam Portugis yang tertinggal di Sunda Kelapa agar bisa dipergunakan untuk memperkuat kapal perang Demak. Juga beberapa meriam yang telah rusak karena kapal perang Portugis yang diamuk badai, yang kemudian terdampar. Dengan keahliannya, meriam-meriam itu kembali dapat dinyalakan dan menyala melebihi kemampuan ledak yang sebelumnya. Karena keahliannya sebagai pandai meriam itulah orang-orang Demak kemudian lebih menyebutnya dengan nama Pandai Koja. Ini Koja Zainal Abidin. Beliaulah yang telah membuat meriam Ki Jimat yang sekarang berada di gerbang pelabuhan Banten. Jadi semua kapal itu telah dilengkapi meriam. Seperti yang dulu telah diamanatkan oleh almarhum Sultan Trenggono, setiap kapal telah hamba pasang 2 meriam di atas geladaknya sebagai senjata pertahanan, meskipun itu hanya kapal yang akan digunakan membawa bahan makanan, sementara untuk kapal penggempur yang berjumlah 80 jung besar itu hamba pasang 10 meriam berada di kanan kiri lambung dan juga pada haluan depan. Terima kasih Pandai Koja. Semoga apa yang antum kerjakan menjadi amal. Amin ya Syekh. Dan semoga antum juga telah paham bahwa penyerangan ini bukan untuk menghancurkan ataupun membunuh orang-orang perangi. Jadi antum sebagai bangsa perangi bukan berarti meriam ini untuk membunuh bangsa antum sendiri, karena yang kami perangi adalah keserakahan dan angkara murka, bukan orangnya. Hamba paham Syekh. Kalau tidak buat apa hamba melalikan dari perangi dan bergabung dengan Demak.
hamba telah meniatkan seluruh keahlian hamba untuk tegaknya agama Allah, tegaknya kebenaran dan keadilan di muka bumi, ya Syekh. Sebuah kerja yang sempurna. Andai saja Kanjeng Sultan tidak keburu wafat, sebenarnya persiapan itu telah selesai bulan kemarin, Syekh. Tidak boleh kita berandai-andai, Pandai Koja. Semua telah menjadi kehendak ilahi. Namun ada atau tidak ada di Mas Sultan, penyerangan ini adalah amanat beliau juga. Jadi cepat atau lambat harus segera diberangkatkan. Syukur bisa tahun ini. Maaf Syekh, hanya kelepasan bicara. Maksud hamba kalau saja. Tidak ada yang namanya kalau saja, Pandai Koja. Andai-andai dan kalau saja itu memang seolah perkaraan remeh belaka. Namun dibaliknya kalau kita tidak hati-hati, ada makna yang seolah menafikan takdir ilahi. Pekerjaan pun terus dilakukan di bawah pengawasan langsung Pandai Koja. Menurutnya, perlu waktu sebulan untuk bisa melengkapi 400 kapal dengan meriam. Dan Sunan Gunung Jati pun mempercayakan semua perlengkapan tersebut kepada mualaf Portugis itu. Ia telah mantap penyerangan terhadap Malaka bisa secepatnya diberangkatkan.